e-channel. Bayangkan banyak kata-kata yang sering kita lontarkan tapi kita tidak menyadarinya. Kata nyeleneh yang kadang kita rasa tidak ada yang mendengarkan, tapi sebenarnya ada seseorang yang setia mendengarkan. Malam ini aku akan membawa kalian untuk menyusuri kisah nyata dari seorang tukang ojek yang mengalami kisah menyeramkan karena penunggu yang ada di pangkalan. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Shh, jangan sompral. Cerita mistis, menyeramkan, mencekam, mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di Jangan Sompral. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Semoga masih pada hidup ya, dan tentunya sehat walafiat biar bisa terus menyaksikan cerita-cerita horor dari program Keeng kali ini. Nah, buat teman-teman nih yang nonton di TV, jangan lupa ajak temannya, sahabatnya, pacarnya mungkin untuk mendengarkan kisah ini. Buat yang nonton di YouTube, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama merasakan ketakutan yang akan datang sebentar lagi, yang tentunya menyeramkan dan bikin bulu kuduk merinding. Apalagi ceritanya datang dari lingkungan ramai yang kadang kita sendiri tak tahu bahwa di tempat itu ada penghuninya. Cerita ini adalah cerita dari seorang tukang ojek yang kita sebut saja namanya Udin. Udin sudah bekerja di Warjek selama 5 tahun. Warjek itu singkatan dari warung ojek. Setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 7 malam, Udin setia menunggu penumpangnya di pangkalan tersebut. Dia bukan tukang ojek online yang berbasis aplikasi, melainkan ojek pangkalan yang mengandalkan pelanggan tetap dan penumpang yang kebetulan lewat. Dengan motor bebeknya yang setia menemani, ia mencari nafkah untuk keluarganya. Kala itu Ramadan masuk ke dalam hari ke-14. Pertengahan bulan yang membuat lalu lintas sangatlah padat. Ibu-ibu dan bapak-bapak semangat untuk berbelanja, apalagi belanja di pasar untuk persiapan lebaran. Suasana di sekitar pasar begitu hidup, dipenuhi oleh suara tawar-menawar dan kendaraan yang berlalu lalang. Namun, di tengah hiruk-pikuk seperti itu, ada seseorang yang menatapnya dengan rasa iri. Warjek ini tuh terletak di dekat pasar, lokasi yang strategis untuk mendapatkan penumpang. Namun, sore itu Udin hanya bisa duduk memperhatikan orang-orang yang sibuk berbelanja. Di sampingnya, Beno, temannya sesama tukang ojek, ikut menemani Udin. Mereka berbincang santai, seperti biasa membahas isu-isu politik dan gosip terbaru, termasuk tren makan gratis yang kali ini sedang viral. Waktu terus berjalan, tetapi Udin saat itu belum juga mendapatkan uang sepeser pun. Matahari terlihat mulai condong ke barat, menandakan waktu buka puasa semakin dekat. Temannya satu persatu mulai pulang. Ada yang akan berbuka puasa di rumah dan ada juga yang memilih untuk tetap menunggu di pangkalan dengan harapan mendapatkan penumpang terakhir sebelum pulang. Udin masih bertahan, berharap ada 1 atau 2 penumpang lah yang membutuhkan jasanya. Saat itu Udin rasa lesu. Ia pun berucap seperti ini kepada Beno. "Duh, meni eueuh pisan penumpang teh," ucap Udin kepada Beno. Beno pun menjawabnya dengan seperti ini. "Sabar atuh Din, da rezeki mah geus aya nu ngatur." Udin menjawab dengan wajah yang murung. "Dan nungguan malila atuh Ben, hayang ayeuna rek meulikeun barudak pizza jang buka engke. Aing mah bae we lah duit naon ge, nganterikeun jurik ge bae asal dibayar duit mah," ucap Udin seperti itu. Terdengar seperti suara yang pasrah, apalagi waktu sudah mendekati buka, sedangkan ia belum mendapatkan penumpang satupun.
Tong sompral aing ngomong teh, ucap Beno memperingati Udin. Tanpa Udin tahu, ada seseorang yang mendengar hal itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:40. Waktu berbuka dan azan maghrib akan berkumandang sebentar lagi. Setelah berucap seperti itu, datang seorang perempuan menggunakan baju full hitam menghampiri mereka. Mukanya terlihat lesu, badannya agak bungkuk, bibirnya juga pucat. Tapi hanya saja seperti itu sudah biasa, apalagi ini sedang bulan puasa. Perempuan itu menghampiri. "Mang, bisa anterin saya?" Ucap seorang perempuan itu dengan nada yang hampa dan lesu. "Tah, giliran maneh hendin," ucap Beno kepada Udin. Tentu saja mendengar hal itu, Udin memasang wajah yang sumringah. Karena ia bisa mendapatkan penumpang sebelum azan maghrib berkumandang, serta bisa berbuka puasa dengan hasil uang tarikannya. "Boleh Neng, mau diantar kemana?" tanya Udin dengan wajah yang sumringah. "Ke kuburan dekat kecamatan, Pak," ucap wanita itu sambil menatap tajam wajah Udin. Udin sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk. Ia merasa tidak terlalu aneh dengan permintaan itu. Sudah sering ada orang yang memilih untuk pergi ke kuburan saat malam hari. Saat itu Udin menyalakan motor bebeknya dan memberikan helm kepada perempuan tersebut. "Mau pakai helm gak, Neng?" tanya Udin. "Tidak usah," jawab perempuan itu tanpa senyum dan ekspresi yang terukir di wajahnya. "Sok naik atuh Neng, jangan berdiri wae," ucap Udin diselingi tawa di akhir kalimatnya. Wanita itu menaiki motor bebek Udin dan tak lama setelah itu ia meninggalkan pangkalan. Jarak kuburan kecamatan cukup jauh. Saat itu jalanannya macet karena menjelang sore dan banyak yang mau berbuka puasa. Jadi Udin memilih untuk memotong ke jalan yang lebih sepi dan lenggang. Tetapi jalan itu terasa sangat gelap. Namun entah mengapa saat itu rasa takut menyelimuti perasaannya. Hanya saja ia tidak begitu menghiraukannya. Ia merasakan ketegangan yang aneh. Terlalu lama berkendara tanpa suara. Hanya suara deru mesin bebeknya yang terdengar. Kuburan dekat kecamatan itu mulai terlihat dari kejauhan. Kuburan yang gelap gulita dan hanya ada beberapa cahaya dari jauh yang terlihat samar. Udin menatap sekeliling, merasa seperti ada yang tak beres. Saat itu Udin menelan ludahnya, melihat dari kaca spion bahwa penumpang wanita itu hanya terus menunduk dan tanpa mengeluarkan suara. Setelah sampai di kuburan dekat kecamatan itu, Udin berkata, "Neng, ini udah sampai di kuburan dekat kecamatan, tapi kayaknya penjaganya teh lagi buka dulu di rumahnya. Dah gak ada siapa-siapa atau di sini sepi. Mau saya antar kemana dulu gitu?" tanya Udin sambil melihat ke belakang tempat wanita itu dibonceng. "Di sini saja, Pak. Tunggu sebentar ya. Saya lupa membawa uangnya," ucap wanita itu dan langsung pergi meninggalkan Udin. "Baik, saya nunggu di sini ya, Neng," ucap Udin sambil mengstandarkan motor bebeknya. Dan tak lama dari situ, suara azan maghrib pun berkumandang, menandakan bahwa ia harus berbuka puasa. Ia merogoh sakunya dan melihat ada sebatang rokok. Ia pun berbuka puasa dengan rokok itu. Ia menyalakan sebatang rokok itu untuk menemaninya di tengah gelapnya kuburan. Apalagi penumpang itu lama dan tidak kembali lagi. Tiba-tiba saja langit yang tadinya cerah mulai berubah menjadi hitam pekat. Suara-suara aneh terdengar dari dalam kuburan. Di tengah gembur ketul itu, seorang perempuan yang dibonceng tadi membawa koper. Udin berpikir, kok ia munculnya dari kuburan, bukan dari tempat pemukiman warga yang ada di sana. Ia tertahan. Mulutnya yang sedang menghisap rokok juga membeku. Penumpang wanita itu semakin mendekat. Tentu saja wajahnya terlihat semakin jelas. Muka pucat putih dengan kulit muka yang sudah terbakar, tangan penuh cakaran, serta kuku panjang yang terlihat sangat tajam. Tak hanya wanita itu yang datang, tetapi ia juga membawa teman-temannya yang lain. Makhluk dengan bentuk aneh keluar dari kuburan.
sambil membawa segenggam daun. Saat itu tentu saja Udin merasa ketakutan dan berusaha untuk menyalakan motor bebeknya itu, tetapi tidak mau menyala juga. Dan tentunya wanita itu serta makhluk-makhluk itu mendekat kepada Udin, dan wanita itu tepat ada di depan matanya. Wanita itu berkata seperti ini, "Mengapa kau terlihat ketakutan? Tadi kau bilang akan menerima uang apapun. Ini aku bawa uang di koper. Seharusnya kamu senang kan sekarang?" Ucap wanita itu seperti itu. Badan Udin membeku dan ia berkata seperti ini, "Saya bersumpah tidak akan sompral seperti itu lagi," ucap Udin kepada wanita itu. Ia pun menyalakan motor bebeknya terus-menerus dan akhirnya motornya menyala dan ia melenggang pergi meninggalkan kuburan itu. Namun ia mengerem mendadak karena ia melihat tangan buntung yang ada di tengah jalan. Udin kaget sekali. Siapa yang gak kaget melihat tangan buntung di tengah jalan, apalagi ada di kuburan? Tetapi ia memikirkan solusi, apa yang harus ia lakukan sekarang? Akhirnya ia memutarkan motornya kembali ke jalan yang ia lewati tadi. Namun ia melihat penumpang wanita itu malah melayang dan kopernya tergeletak begitu saja. Jadi Udin bingung, ia harus melewati perempuan itu atau ia harus melewati jalan yang tangan buntung itu. Saat ia melihat wanita itu, ia meminta maaf sekali lagi untuk melepaskannya. Dan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ia pun memutar balikan motornya kembali ke tempat tangan buntung itu berada, memotong jalanan yang begitu gelap. Dan untungnya kali ini motor bebeknya menyala. Ia pergi mengendarai dan kali ini tujuannya hanya pangkalan, mencoba menghiraukan tawa-tawa yang ada di belakang, serta makhluk-makhluk aneh yang ia lihat tadi, melupakan uang yang ia inginkan saat sore hari tadi. Dan ia berjanji tidak akan pernah sompral lagi dimanapun ia berada. Dari kisah ini kita bisa belajar satu hal, bahwa janganlah sompral dimanapun kita berada, serta jangan pernah menantang tahayul ataupun keberadaan makhluk yang kita anggap tak ada. Karena kita tidak tahu siapa yang akan mendengar ucapan kita, dan mungkin ada makhluk lain yang terganggu oleh ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kita menjadi sasaran mereka, karena siapa tahu kalian bisa saja menjadi target berikutnya. Dan begitulah kisah ini berakhir. Tapi apakah semuanya benar-benar berakhir? Mungkin saat ini kau merasa aman, duduk di sana dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu apakah ada sesuatu? Siapa tahu teman di sebelahmu adalah bukan manusia. Selamat malam, tetap di keeng.